Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal. Itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini. Ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun. Ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok jadi sudah miskin agak hiper lah orang itu. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin makanannya tempe mendoan, gak mungkin itu. Di Jawa itu gak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya gak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan. Itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina. Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso, ora ana uzur, ora ana apa terus nyate. Esuk mangan bakso. Tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong. Karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gone wong. Mangan itu oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jima niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda. Lah ya terus setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau enggak kepikiran ngaji, kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan nah. Nah makanya dibabkan. Apakah boleh merekayasa fikih? Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Lah itu terus jadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku. Misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu, 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral.
Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah, orang-orang yang imamu qaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi, setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya, karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk, yang barusan datang, pasti langsung usolli, misalnya fardhul isya'i misalnya, terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini, kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya, kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a